Dan hari ini bicara tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya kita semua di sini orang-orang yang berdoa. Amin. Siapa yang gak pernah berdoa? Tolong angkat tangan. Semua sudah berdoa ya. Karena sangat bodohlah kita kalau kita tidak berdoa. Karena Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya Tuhan sudah kasih clue, ya. Tuhan sudah kasih cara bagaimana Dia memberkati kita, ya, lewat doa. Amin. Itu sebabnya kita yakin dan percaya Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Amin. Dia sangat dekat sekali. Kita yang merasa jauh berarti kita nggak pernah berdoa. Tapi dimana kalau kita selalu berdoa, kita merasakan Tuhan selalu ada, ya, di setiap kehidupan kita. Jadi bodohlah kita kalau kita tidak berdoa. Nah, bacaan Lukas, tetapi sebelum ke Lukas ini, saya ingin memberikan satu ayat perantara dulu, ya, di dalam Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 13. 3, 2, 1. Iya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, kalau kita tulis kalimat ini kita salah. Ya. Kalau menderita padanannya bergembira. Ya. Kalau bernyanyi padahal harus menangis. Betul? Kalau bahasa Indonesia yang benar, sastra, pelajaran bahasa Indonesia, kalau ada seorang antara kamu menderita, baiklah ia menangis. Ya kan? Lalu kalimatnya selanjutnya, kalau ada seorang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Itu kalau bahasa Indonesia. Tetapi ini bicara iman Kristen beda. Dunia mungkin kalau menderita harus menangis. Ya, mungkin dunia kalau menderita ya wajarlah saya menangis karena saya menderita. Tetapi kekristenan saudara beda. Bahwa kita diajarkan bahkan dikaruniakan karunia untuk menderita. Karena Yesus sudah meneladani. Amin. Serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala saja nggak punya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, memberikan teladan soal penderitaan. Meskipun Tuhan Yesus nggak mau kita menderita. Tetapi orang Kristen harus strong. Amin. Harus kuat. Kalau ada yang menderita, berdoa. Bukan menangis, bukan menjerit, bukan bersungut-sungut, bukan lari dari gereja, bukan tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca Alkitab, karena saya sudah menderita. Terbalik. Berdoa. Amin. Beda. Dunia itu kalau bahasa Indonesia salah nih. Kalau menderita harus menangis. Bergembira bernyanyi. Kalau kita susah, berdoa. Kalau kita stres sama suami kita, berdoa. Kita stres sama istri kita, berdoa. Kita stres sama anak-anak kita, berdoa. Kita stres sama studi kita, kita berdoa. Stres sama pekerjaan kita, stres sama penghasilan kita, berdoa. Amin. Stres sama mertua, berdoa, bukan menangis. Berdoa. Berdoa. Jelas ayat firman Tuhan ini? Amin. Tuhan mau kita orang-orang yang kuat. Orang Kristen tuh nggak boleh cemen, ya, harus kuat. Kalau kita lihat para martir, rasul-rasul mati, waduh, Paulus dipenggal, Petrus disalib terbalik, tapi nggak ada tuh mereka berdoa. Aduh Tuhan selamatkan aku Tuhan, aduh mau mati gua nih, mampus gua nih Tuhan. No, karena mereka kuat dalam penderitaan. Amin. Justru iman mereka semakin luar biasa.
Dan firman Tuhan ini benar-benar saya diberkati, saudara. Saya so blessed dengan ayat ini. Oh Tuhan, saya renungkan ayat ini. Iya ya, kalau bahasa Indonesia harusnya, ini kan kalimat padanan gitu kan. Ya, kalau orang menderita harus menangis. Ya, kenapa bernyanyi disandingkan dengan berdoa? Ya, kalau gembira dengan menderita, oke lah ya. Ada gembira, ya. Ada menderita. Ada bernyanyi happy, harusnya ada sedih. Tapi Alkitab mengajarkan beda. Kita bukan orang dari dunia ini. Amin. Kita harus berdoa. Meskipun hari ini kita masih menderita, meskipun hari ini doa-doa kita belum dijawab, meskipun air mata kita mungkin sudah kering, karena terlalu susahnya ini hidup, tapi kita harus berdoa. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu berdoa. Kita buka ayat firman Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Mungkin kita udah sangat sering mendengar cerita ini ya, Bapak Ibu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka sebisanya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka jika ada waktu saja berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka kalau ingat berdoa dengan tidak jemu-jemu. Salah baca saya. Firman Tuhan bilang bahwa mereka harus selalu. Apa artinya harus selalu? Wajib. Ya. Harus selalu itu bukan dia kalau ingat. Kalau nggak sibuk saya berdoa. Kalau nggak ada halangan saya berdoa. Harus pakai kalimat kata selanjutnya selalu. Harus selalu berdoa. Wow. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak bosen-bosen. Ya, mungkin kita berdoa tuh, awal-awalnya sih dahsyat luar biasa, pakai penyembahan dulu lagi, pakai bahasa roh dulu lagi, pakai air mata lagi, Tuhan. Tapi kok sebulan gak dijawab, 2 bulan gak jawab, ya lama-lama udah gak pakai penyembahan, Tuhan udah, kau tahulah masalahku, iya kan? Lama-lama gak berdoa, karena belum dijawab-jawab. Harus selalu. Doa itu nafas kehidupan orang percaya. Saudara kalau nggak makan lemes, begitu juga doa. Nggak makan mati. Gitu juga kalau kita nggak berdoa mati rohani kita. Ya, cowok-cowok yang ganteng-ganteng ini ya kalau nggak berdoa, wah Jubaidah lewat, ya kan, lewat dah. Mati iman kalian. Mati iman karena nggak pernah berdoa. Ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Berarti ini hakim ateis lah, ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Sebelum saya melanjutkan, jadi hakim lalim itu jangan kita komparasikan dengan Tuhan ya. Kayaknya tega banget sih, ya kan? Jangan, ini hanya ilustrasi. Bukan pribadi Tuhan, sifat Tuhan seperti hakim ini, bukan. Ya, jadi kita harus mengerti firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Gak ada mirip-miripnya bahkan, jauh. Ya,
ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Apa hubungannya iman dengan doa? Dengan lain kata, Tuhan mau bilang, apabila aku datang, masihkah ada orang berdoa? Karena iman itu sana hubungannya dengan berdoa. Berdoa itu perbuatan iman. Iman tanpa perbuatan mati. Beriman pakai salib, kalung salib, ya kan? Tapi nggak pernah berdoa, nggak ada perbuatan doanya, ya mati. Jadi dengan lain kata mau dikatakan bahwa jika anak manusia, adakah didapati orang masih berdoa? Ya. Jangan-jangan nanti Tuhan Yesus datang banyak yang Kristen KTP nih. Kristen tapi nggak pernah berdoa. Ya kan? Aduh, malu kita berdoa. Tapi hidup terlalu najis. Nggak usah feeling guilty. Nggak usah merasa bersalah. Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Semerah apapun dosa kita, Tuhan putihkan seperti salju. Setan kadang intimidasi kita. Kamu tuh nggak layak berdoa. Kamu tuh orang munafik. Ya, kalau ada pikiran begitu, tangking dalam nama Yesus. Ya. Kenapa setan selalu ingin membuat kita jauh dari Tuhan? Dia ingin memisahkan kita dari Tuhan. Gak usah berdoa. Kamu tuh najis. Kamu tuh gak layak untuk berdoa. Kamu tuh penjinah. Gak layak kamu Kristen. Jangan berdoa. Itu kerjaan setan supaya kita makin jauh dari Tuhan. Karena setan tahu waktu kita berdoa, Tuhan ampuni. Nanti waduh. Ya, ini jiwa gua nih. Diambil lagi sama Tuhan. Ya, diselamatkan. Jadi jangan kita punya pikiran terintimidasi karena saya tuh nggak layak, saya itu orang berdosa. No, berdoa. Ya, harus selalu firman Tuhan bilang. Amin. Jadi iman selalu ada korelasinya dengan doa. Nah, ada dua hal penting dari pelajaran ini ya. Jangan dulu next. Jadi ayat 7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan. Tuhan membenarkan orang. Artinya siapa? Apa ini? Berarti orang-orang itu salah. Betul? Jadi waktu orang berdoa, Tuhan membenarkan dia. Dia tuh orang yang salah. Dia tuh orang yang berdosa. Dia tuh orang yang belum sempurna. Tapi Tuhan benarkan. Ada perbuatan apa? Justifikasi oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Lalu apa dengan hubungan dengan janda? Kemungkinan besar janda ini juga salah. Makanya dia ngotot minta hakim bela. Akhirnya hakim bela dia, dibenarkan oleh hakim itu. Dia tidak buat salah. Jadi saudara, siapa di sini yang nggak berdosa? Siapa yang di sini yang nggak pernah buat salah? Kita semua pernah buat salah. Amin. Paulus bilang setiap manusia yang lahir dunia ini telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya juga orang berdosa. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan membenarkan orang yang selalu berseru siang dan malam. Kita yang berdosa, Tuhan benarkan kita. Makanya saya bilang, bodoh kalau orang gak berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan benarkan kita. Orang yang gak layak, Tuhan benarkan. Orang yang salah, salah banget, Tuhan benarkan. Amin. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Jadi, itulah gunanya berdoa. Supaya kita juga dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita dibenarkan bukan karena kolekte kita, perpuluhan kita, persembahan kita tiap minggu melayani Tuhan.
Nggak bisa membayar dosa kita itu semua. Karena kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus kita dibenarkan. Amin. Lalu ayat 7 lanjut dikatakan, adakah ia mengulur waktu sebelum menolong? Artinya Tuhan tidak pernah menunda. Mungkin saudara berkata, ya sampai sekarang Pak Pendeta, saya berdoa gak ada jawaban, katanya Tuhan gak menunda-menunda. Nah, sekarang kita cek dulu. Saya percaya firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Jangan-jangan kita yang salah. Kita yang salah, kita nyalain Tuhan menunda-nunda. Padahal kita yang salah. Ya kan? Mari kita lihat. Apa yang harus kita perhatikan di dalam doa. Supaya Tuhan tidak menunda-nunda. Tuhan tidak menunda-nunda sebenarnya. Karena itulah yang menghambat. Ya. Sehingga Tuhan belum menjawab doa kita. Yang pertama. Bicara tentang hati. Hati kita. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bahwa hal itu akan diberikan kepada kita. Harus percaya. Coba kita introspeksi, jangan-jangan kita berdoa kita ini nggak yakin dengan doa kita. Ya, jangan-jangan kita Tuhan jamah suami saya, tapi kita nggak yakin, kayaknya nggak mungkin dia saudara lahir dia sebegitu. Senyak mungkin. Biar setan balal yang merubah pada dia, nggak mungkin dia mau berubah. Nggak boleh ada pikiran begitu. Mungkin yang Batak, yang Jawa nggak ngerti saya ngomong apa ini setan balau ini kan. Genderuwo lah. Setan balau. Saya juga apa sih balau dulu bikin pemutih ya. Doa. Hati kita harus percaya. Ya, bahwa Tuhan sudah menjamah. Dan kita harus realistis kalau berdoa Bapak Ibu. Aku percaya Tuhan bulan depan Tuhan kasih saya mobil. Aku percaya, aku beriman. Wih, sudah ntar saya ke puncak. Ntar udah datang langsung ke Surabaya, bisa ke Surabaya. Kan kata Tuhan, sholat kita sudah mendapat. Lama-lama gila lu. Realistis gitu loh kan. Ya. Tapi kalau hal-hal yang non materialistis Tuhan pasti jamah. Kalau berdoa Tuhan jamah suami saya, pasti Tuhan jamah, pasti Tuhan jamah. Betul, Tuhan pasti jamah. Tuhan berkati saya, Tuhan pasti berkati. Jadi yang realistis itu. Tuhan berdoa, sekiranya bulan depan aku jadi gubernur Tuhan. Nggak realistis ya. Berarti itu apa? Kalau orang Manado bilang, sotatoki itu. Ya, so kejedot kepalanya itu kan. Jadi kadang-kadang kita tuh salah memahami Tuhan itu maha kuasa. Sehingga apapun yang kita inginkan harus terjadi. Kalau nggak terjadi berarti Tuhan bukan maha kuasa. Bukan begitu Tuhan. Ya. Lu percaya nggak percaya Tuhan, Tuhan tetap maha kuasa. Amin. Iya. Tuhan tuh nggak perlu pengakuan kamu, pengakuan kita, dia maha kuasa. Terus dia jadi maha kuasa? Tidak. Kita tidak mengakui, dia juga maha kuasa, orang dia pencipta. Gitu. Jadi Allah maha kuasa bukan karena pengakuan manusia dia maha kuasa. Karena dia memang maha kuasa. Ya toh? Nah, yang kedua apa? Soal hati ini, Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya kenapa doa kita nggak dijawab? Coba kita introspeksi. Jangan-jangan kita masih ada dendam. Masih ada kepahitan. Masih ada sakit hati. Masih ada yang belum beres dengan orang lain. Entah itu orang tua, entah dengan suami, entah istri, dengan mertua, entah siapalah. Teman di kampus. Jangan masih ada yang belum beres. Ya, karena firman Tuhan jelas, ampunilah dahulu. Ya. Jadi hati kita harus beres dulu.
Jadi kalau doa kita nggak dijawab, jangan nyalain Tuhan. Terus bilang-bilang, katanya Tuhan mengasihi, buktinya sampai sekarang belum. Elunya yang masih dendaman. Iya kan? Udah mau minta ini dan itu. Mengampuni aja susah. Iya kan? Kemudian Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Tidak ada mustahil. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Artinya apa? Kita berdoa harus turut kehendak Tuhan. Amin. Jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus saja berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Engkau maha kuasa, tapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Seberapa banyak kita yang selalu berdoa maunya kehendak kita. Saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu. Pernah nggak kita berdoa ujungnya, Tuhan jadilah kehendak-Mu? Ya. Itu, jadilah kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu. Kita sehasta saja hidup kita nggak tahu. Gelap, nggak tahu kita besok kita terjadi apa, nggak tahu. Tuhan Maha tahu. Bahkan Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan. Artinya Tuhan sudah lihat ke depannya kita tuh bagaimana. Amin. Masa depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya kalau berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Itu yang menghambat doa kita. Kita manusia ini terlalu banyak maunya. Tapi nggak pernah mau turut apa maunya Tuhan. Yang kedua, isi doa kita harus perhatikan. Tuhan tuh mau bersegera kok menjawab doa kita. Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Waduh, pokok doanya cuma satu. Ada kok doa panjang, karena memang pokok doanya panjang. Ada ini, bangsa dan negara lah, penginjilan lah, gereja lah, hamba-hamba Tuhan. Banyak lah. Makanya lama. Ini pokok doa cuma satu. Lamanya minta ampun. Ada yang kayak baca puisi. Ya, bertele-tele. Tuhan, berkati aku. Aduh Tuhan. Sudah 2 bulan. Kreditan panci belum lunas. Debt kloter udah mau datang Tuhan. Udah terlalu banyak. Padahal cuma meminta berkat. Tapi ngomong ini. Apalah segala macam. Mertua mau datang lagi. Waduh. Gak usah bertele-tele. Ya. Tetapi jangan juga orang, dulu saya punya konsep salah. Dulu waktu saya sekolah ya. Waktu zaman saya SMA. Karena saya dari Kristen yang lain. Ya. Dari pengikut Kristus yang lain. Jadi dulu suka berdebat. Ngapain? Tuhan kan maha tahu. Saya gak berdoa juga dia udah tahu. Gitu. Wih. Dulu begitu. Saya malas berdoa. Bukan malas juga. Gak mau berdoa. Karena saya punya konsep. Tuhan itu maha tahu. Jadi ya sudahlah, Tuhan tahulah pergumulan saya. Ya, kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan tolong. Wah, saya bertobat nih. Sombong banget saya. Tuhan bilang cari maka engkau akan menemukan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Minta maka engkau akan mendapat. Enak banget loh, nggak minta, nggak ketok, nggak cari terus mau dapat. Jadi jangan bertele-tele. Kedua apa? Yakobus 4 ayat 3 soal isi doa nih. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu apa? Salah berdoa. Sebab kamu yang minta itu hendak kamu habiskan memuaskan hawa nafsu. Salah berdoa. Mintanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan musim hujan begini, coba Tuhan kasih mobil supaya enakan ke gereja. Kalau hujan begini susah ke gereja. Jadi minta mobil karena kalau hujan biar gampang. Pas udah dapat mobil, nggak juga tuh. Kenapa? Udah hujan keras, ada banjir di depan. Ada aja alasan nggak ke gereja. Padahal udah dapat mobil. Ya kan? Minta mobil. Nggak cuma sampai situ. Habis kalau udah dapat mobil, minta bensinnya sama Tuhan.
Nggak cuma sampai di situ, minta garasinya sama Tuhan, berarti sama rumah ya. Kan mesti dijaga itu mobil. Minta garasinya, aduh ampun deh. Giran dia kecelakaan, nabrak orang, minta ruginya, ganti ruginya sama Tuhan. Ya kan? Oh, Tuhan gak punya duit, harus ganti rugi. Padahal dia yang nabrak, minta ruginya sama Tuhan. Mau servis, habis servis lagi minta duitnya sama Tuhan. Itulah. Manusia itu kalau minta gak ada habis-habis. Padahal cuma minta mobil ya. Ntar sama bensinnya, ntar sama garansinya, nanti sama servis regulernya, nanti sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama itu. Lama-lama lu minta segala-galanya gitu kan. Hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah itu. Kita harus perhatikan isi doa kita. Tuhan itu tidak pernah mau menunda-nunda kok dia menjawab doa. Ya. Tidak mengulur-ngulur waktu. Persoalannya karena hati kita belum percaya. Persoalannya karena kita berdoa terlalu bertele-tele. Nggak tulus gitu. Ya. Dan hanya untuk memuaskan. Yang ketiga. Ya, berdoa itu sebenarnya bisa di mana saja saudara. Ada orang yang aduh saya lagi di jalan. Aduh saya lagi di luar kota. Aduh saya lagi ada di mana. Saudara, saya temukan ada beberapa tempat di mana orang berdoa. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan di kamar. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu berdoanya beda. Ini kan belum ada Kristen nih. Mereka itu seperti Muslim, ada kayak nunduknya. Ada lihat kiri kanannya. Sampai saya cari YouTube-nya. Oh bener ya. Ada dia mundur-mundur, tengok kiri, tengok kanan, orang Yahudi. Nah kalau berdoa begitu di pinggir jalan kan, so nggak ada tampang kan? Ya kan makanya disuruh kamar. Karena orang dulu begitu, Yahudi. Jadi bukan harus kamar. Jangan salah mengerti ya. Tuhan Yesus mana? Di bukit. Nah, berarti outdoor ya kan? Bahkan di Taman Getsemani. Iya. Di tempat sunyi. Bahkan ada di pantai, saudara. Nah, saya bacain deh. Saya nggak tulis itu. Kisah Para Rasul 21 ayat 5. Ya, saya baca. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Kami ini banyak nih. Rasul-rasul nih. Murid-murid semua. Dengan istri dan anak-anak mereka. Ini jemaat Tuhan awal-awal. Mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Wah, bayangkan begitu banyak. Ada orang tua, ada orang muda, ada anak-anak kecil. Mereka berlutut berdoa di tepi pantai. Lagi retreat nih. Ya kan? Waduh. Sekalian nganter Rasul ke ini, mereka retreat di situ. Di mana aja? Di mana aja saudara? Tempat sunyi. Di mobil itu tempat sunyi. Sendiri lagi nyetir. Saya selalu begitu. Berdoanya di mobil. Lagi macet-macet. Saya berdoa di situ. Ya berdoa juga gak harus tutup mata tuh. Gak ditulis di Alkitab harus tutup mata. Ya gitu. Gak ada di Alkitab harus tutup. Saya menyetir. Saya berdoa. Situlah waktu-waktu doa yang saya lebih panjang itu waktu macet-macet. Mau ke Tamres. Pulang ke rumah 1 jam lebih. Saya berdoa di situ. Ya. Jadi berdoa di mana saya? Gak ada alasan. Gak ada tempat untuk berdoa. Ini yang saya mau ingatkan kepada kita semua. Di mana aja kita bisa berdoa. Ya. Lagi di Gojek, jauh, berdoa aja di situ. Gak apa-apa. Ya. Di mana aja kita bisa berdoa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bisa doa bersama-sama. Gak harus sendiri. Ya. Matius berapa? 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ini gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita harus bersama-sama, bersyafaat. Makanya saya ngundang nih, yang belum pernah join SDK, ayo kita berdoa bersama-sama. Jangan berdoa sendiri-sendiri melulu. Ya. Karena doa 2-3 orang tuh lebih kuasanya lebih dahsyat. Jadi harus bersama-sama juga.
Jangan sendiri-sendiri. Karena gereja mula-mula itu apa? Ada komunitas. Gereja bicara tentang komunitas. Ya, kita saling mendoakan. 2 orang, 3 orang sepakat berdoa. Wah, ya luar biasa.